Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami diajak untuk tidak hanya menjalankan ritus-ritus secara lahiriah belaka, tapi kami diajak untuk masuk lebih dalam, untuk lebih tahu bahwa Kristus itu mengatasi segala sesuatu. Kristus itu mengatasi segala peraturan. Kristus itu mengatasi segala hukum. Karena di dalam Dialah kita bahagia dan damai. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, Yesus dan murid-murid ditantang karena melanggar hukum Taurat. Di mana hukum Taurat itu mereka dianggap sebagai melanggar karena peraturan untuk tidak makan makanan jasmani yang diperuntukkan kepada para imam. Dan Yesus dilarang juga bersama para murid untuk memetik pohon ara pada hari Sabat. Yesus mengatakan kalau itu hal-hal lahiriah di dalam ritus-ritus keagamaan dilarang, jadi harus orang lebih masuk ke kedalaman. Kita tidak cukup hanya ke gereja, tidak cukup hanya berdoa Bapa kami salam Maria. Memang penting dan perlu segala aturan, segala liturgi, segala peraturan. Tapi jangan terbatas kepada titik itu, harus masuk ke kedalaman. Ya. Dan Tuhan memperhatikan belas kasihan daripada korban sembelihan. Dan itu dikatakan Yesus, jelas-jelas. Jadi Yesus, Allah tidak hanya memperhatikan apa yang kelihatan, tetapi apa yang tidak kelihatan, yang harus kita miliki. Ya. Jadi itu pertama yang harus kita sadari. Jadi kita tidak cukup hanya sekedar melihat lahiriah, ritus, liturgi, tapi harus masuk ke kedalaman, relasi personal dengan Yesus. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa lihat di dalam bacaan pertama hari ini ada satu kalimat yang bagi saya penting dan mungkin bisa kita renungkan, bahwa Yahweh Allah mengeraskan hati Firaun. Meskipun sudah ada 10 mujizat besar di mana Musa mengendaki mohon supaya Firaun mengizinkan orang-orang Israel keluar dari Mesir, tapi tidak diberikan. Raja Firaun dikeraskan hatinya oleh Tuhan. Mengapa kata-kata ini penting, dikeraskan? Ya. Karena ternyata ketika dikeraskan itulah mau menunjukkan kepada kita dua hal penting. Pertama adalah Tuhan menunjukkan bahwa pembebasan itu bukan karena Musa, bukan karena kebaikan manusia, bukan karena apapun dari manusia kecuali Tuhan sendiri. Jadi ada sesuatu di mana Tuhan mau mengatakan bukan kamu, bukan Musa, bukan apapun, tapi saya yang membebaskan dari Mesir. Dan itulah yang membuat kedua, lamanya penderitaan kita itu Tuhan mau berbuat apa pada kita. Dan ternyata memang Tuhan mau berbuat apa? Tuhan membuat dasar dari Ekaristi yang kita lakukan. Ya, Ekaristi itu cikal bakalnya pada hari ini, di mana bangsa Israel harus mengadakan perjamuan, cepat-cepat perjamuan supaya Yahweh akan membunuh orang-orang Mesir. Ya. Jadi ada pertanyaan yang menurut saya mendasar. Seringkali penderitaan, kesulitan itu atau kejugulan, kekeras kepalaan orang itu dibuat Tuhan supaya kita tahu bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan kita manusia. Bukan kamu, bukan kita, bukan siapapun, tapi Tuhan. Dan yang kedua, supaya hati kita dibuka, supaya hati kita menjadi lebih rendah hati, supaya hati kita menjadi lebih murni. Maka penderitaan salib itu adalah cara Tuhan untuk menunjukkan Tuhan yang membebaskan kita, bukan Anda, bukan siapapun. Jadi hidup adalah anugerah. Maka kalau kita mengalami penderitaan bertubi-tubi dan belum selesai juga, itu menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan ingin
melakukan suatu perbuatan yang besar kepada kita, maka kita diajak untuk bekerja sama dengan Tuhan. Seperti Tuhan mengeraskan hati Firaun supaya Tuhan yang membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dan Tuhan yang menyiapkan cikal bakal dari Ekaristi yang setiap hari kita jalankan. Ya, maka mereka harus cepat-cepat, ya, harus korban bakaran itu berumur sekian dengan syarat-syarat sekian yang murni tanpa celah korban itu, dan itulah korban itu adalah Kristus sendiri. Ya, jadi mari kita melihat penderitaan, salib, korban itu adalah cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Maka semoga Anda dan saya tetap tekun, tetap tabah dalam menghadapi berbagai macam penderitaan, salib, ya, apapun juga yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan memberkati Anda semua sehingga kita tabah dan kuat dalam menghadapi situasi apapun. Berkat Tuhan atas kita semua, Bapa, Putra, dan